ada dua sisi positif dan sisi negatif. Ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kekurangannya apa? Untuk kelebihannya saja. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah memudahkan pembeli tersebut untuk melakukan bayar di tempat. Misalnya, pembeli tersebut keadaannya sedang repot atau sedang membutuhkan barang yang sangat dibutuhkan sekali dan tidak bisa keluar rumah untuk transfer dan tidak mempunyai rekening bank, maka otomatis pembeli tersebut akan menggunakan layanan COD sebagai metode pembayarannya. Nah, untuk kekurangannya adalah jika kalian sebagai seller mendapatkan pesanan COD, kemungkinan besar kalian akan mendapatkan penolakan pesanan tersebut kepada customer kalian. Maka otomatis paket tersebut akan di-return ke alamat penjual kalian atau ke rumah kalian sebagai penjual yang ada di Shopee. Nah, pertanyaannya begini, kenapa paket saya kok di-return dan kenapa pembeli itu menolak pesanan COD? Kan pembeli tersebut sudah melakukan pesanan COD. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Ahmad Alfan dan tetap bersama dengan channel YouTube saya Ahmad Alfan. Nah, di video kesempatan kali ini saya akan membahas seputar pertanyaan yang sudah diajukan kepada saya, yaitu tentang COD yang ada di Shopee. Nah, perlu kalian ketahui bahwasanya untuk melakukan dan membuka fitur COD yang ada di Shopee itu kalian harus mengaktifkan jasa kirim JNT Express sebagai metode COD atau bayar di tempat. Nah, fitur COD ini bisa dinikmati oleh semua penjual atau semua pembeli yang ada di Shopee jika penjual tersebut atau seller tersebut menyediakan fitur COD yang ada di tokonya. Nah, jika penjual tersebut tidak ada fitur COD-nya, maka berarti penjual tersebut tidak menggunakan layanan COD. Berarti kalian harus transfer sesuai dengan jumlah yang kalian pesan. Nah, jika kalian menggunakan fitur COD, maka otomatis pembeli kalian akan menggunakan fitur COD dan akan diperiksa beberapa menit. Kemudian maka otomatis COD tersebut akan disetujui oleh pihak Shopee-nya. Nah, jika kalian menggunakan dan mengaktifkan fitur COD yang ada di Shopee, itu ada dua sisi positif dan sisi negatif. Ada kekurangan, ada kelebihan. Nah, kekurangannya apa? Untuk kelebihannya saja. Kelebihannya apa? Kelebihannya adalah memudahkan pembeli tersebut untuk melakukan bayar di tempat. Misalnya, pembeli tersebut keadaannya sedang repot atau sedang membutuhkan barang yang sangat dibutuhkan sekali dan tidak bisa keluar rumah untuk transfer dan tidak mempunyai rekening bank, maka otomatis pembeli tersebut akan menggunakan layanan COD sebagai metode pembayarannya. Nah, untuk kekurangannya adalah jika kalian sebagai seller mendapatkan pesanan COD, kemungkinan besar kalian akan mendapatkan penolakan pesanan tersebut kepada customer kalian. Maka otomatis paket tersebut akan di-return ke alamat penjual kalian atau ke rumah kalian sebagai penjual yang ada di Shopee. Nah, pertanyaannya begini, kenapa paket saya kok di-return dan kenapa pembeli itu menolak pesanan COD? Kan pembeli tersebut sudah melakukan pesanan COD. Nah, perlu kalian ketahui ada beberapa kriteria COD yang ada di Shopee, kriteria pembeli yang menggunakan fitur COD yang ada di Shopee spesifiknya, yaitu jika pembeli tersebut memang serius untuk melakukan transaksi bayar di tempat, maka otomatis pembeli tersebut akan membayarnya ketika kurir mengantarkan paketnya. Nah, jika pembeli tersebut menolak, maka kemungkinan pembeli tersebut tidak serius untuk melakukan transaksi bayar di tempat atau pembeli tersebut hanya iseng-iseng saja. Nah, pertanyaan yang lain, apakah penjual yang harus menanggung ongkos kirimnya yang sudah dikirimkan ke alamat tujuan pembeli? Jawabannya adalah iya. Kalian harus menanggung ongkos kirim kepada kurir yang sudah digunakan oleh pembeli kalian. Kenapa? Karena pembeli tersebut tidak membayar ongkos kirimnya dan tidak membayar jumlah pesanannya, maka otomatis paket tersebut akan dikembalikan ke penjual atau ke alamat penjual kalian. Maka otomatis yang menanggung ongkos kirimnya adalah penjual. Nah, bagaimana cara membayarnya? Cara membayar ongkos kirim yang ada di Shopee, jika ada paket COD itu, maka otomatis
saldo penjualan kalian akan langsung dipotong otomatis sesuai dengan ongkos kirim yang sudah ditentukan oleh pihak Shopee dan jasa kirimnya. Misalnya jasa kirimnya adalah 40.000, maka otomatis kalian akan dipotong sebesar 40.000 sebagai gantinya ongkos kirim tersebut. Apakah saya bisa komplain? Tidak bisa komplain, karena kalian tidak bisa komplain dengan alasan Shopee akan menjawab dengan alasan pembeli tersebut sudah menolak paket tersebut, maka otomatis tanggung jawab kurir tersebut, tanggung jawab ekspedisi tersebut harus mengirimkannya kembali ke alamat penjual. Maka jasa kirim tersebut harus memerlukan ongkos kirim untuk diteruskan ke alamat penjual. Jadi otomatis penjual yang harus membayar ongkos kirim tersebut. Nah, jika kalian tidak ingin rugi dalam mengganti ongkos kirim dari pembeli yang cuma iseng-iseng saja, kalian jangan aktifkan fitur COD. Kalian harus mematikan terlebih dahulu. Jika kalian mendapatkan cara menggunakan COD, kalian harus tanyakan apakah alamatnya sudah jelas, nomor HP-nya bisa dihubungi. Jika pembeli tersebut sudah fix melakukan COD, maka kalian bisa mengirimkannya. Jika belum fix, maka kalian jangan kirimkannya, langsung kalian batalkan dan suruh pembeli tersebut untuk membatalkan pesanan, karena itu bisa mengurangi performa yang ada di toko kalian. Nah, semoga informasi ini bermanfaat buat kalian. Yang belum tahu semoga menjadi tahu, dan yang sudah tahu kalian wajib memberitahukannya kepada yang lain. Dan di sini saya akan cuma sekedar memberitahukan informasi, dan semoga informasi yang saya berikan ini selalu bermanfaat buat kalian. Dan saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.